Oh ya, ada pertanyaan titipan nih. Siap. Titipan dari sebelah sana lah pokoknya. Siap. Dia bilang, kan janjinya nggak akan laporin. Siap. Nggak akan kehukum. Kok dilaporin? Dari jengkel akhirnya menimbulkan gangguan jin masuk ke dalam Tapi tubuh. kan belum pasti. Gitu. Berarti kalau sering marah-marah dengan suami dapat menyebabkan kanker. Iya. Kalau kayak gitu bener dong kata Marcel Siap. bahwa nggak akan pernah bisa dibuktikan. Dan siapa yang suruh untuk membuktikan? Kalau ini bagaimana? Tentang penjelasan paku di dalam tubuhnya seperti ini. Gini, Kang Samsudin, saya tidak percaya santet atau dikirim seperti ini punya. Oh, siap. Kalau Siap. percaya, tolong kirimkan saya santet. Saya pertegas sekali lagi. Siap. Kalau saya ambil pisau, Siap. Kang Samsudin mampu? Lihat saya. Tanya Dokter Richard. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di acara saya, Nginfus bareng DRL. Tapi hari ini saya nggak nginfus, karena nggak bisa tembus di kulitnya. Dan hari ini spesial banget, saya kedatangan Gus Samsudin. Siap, Hari Pak. apa hari ini saya ya? Jadi tadi pagi datang pesulap merah, ngobrol dengan saya. Sorenya Gus Samsudin ya. Siap. Salam kenal Gus Samsudin. Salam Saya kenal. sebelum kita mulai nih ya, sebelum Siap. kita mulai ya, Siap. kita mau fair dan objektif. Siap. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa saya tidak percaya mistis. Siap. Saya tidak percaya pengobatan yang sekilas yang saya lihat ya. Siap. Kecuali kalau kita ngobrol nanti lebih dalam, oh ternyata ada yang sesuatu hal yang berbeda. Siap. Saya nggak percaya yang kayak santet, pelet dan lain sebagainya, karena saya ngerasa apalagi saya dokter, saya sekolah Siap. tinggi juga. Siap. Tapi di sini saya sediakan ruang sebesar-besarnya untuk Gus Samsudin untuk klarifikasi pembuktian atau apa. Tapi saya pasti akan counter secara objektif juga. Siap. Jadi di antara kita nggak ada hard feeling atau tersinggung. Oke? Siap. Kita debatnya debat terbuka dan sehat. Mantap. Oke. Sebelumnya saya panggil apa dulu nih? Panggil Kang aja. Kang. Tapi panggil terkenalnya Gus Samsudin. Abah Samsudin juga. Gus itu dari mana sih ngomong-ngomong sebelumnya? Gus itu panggilan orang Jawa untuk anak laki-laki. Oh. Tole, Gus. Gus itu artinya adalah bagusnya hati. Oh, Karena hati itu tempatnya Gusti. Gitu orang Jawa itu bilang gitu. bukan keagamaan gitu. Bukan. Bukan yang Gus artinya anak kiai atau apa? Bukan. Itu salah pemahaman lagi. Oh, salah pemahaman ya. Iya. Jadi Gus itu kayak bagus gitu ya. Kayak saya itu dipanggil Cah Bagus kayak gitu. Ah iya. Saya ada baca itu di KBLI memang Gus itu juga kayak bagus panggilan untuk anak laki-laki. Hanya tergantung persepsi pemikirannya aja. Persepsi pemikirannya. Iya. Jadi tapi nama asli itu nama panggung gitu. Nama aslinya Samsudin. Saya aslinya Samsudin. Di Namanya. KTP pun juga Samsudin. Oh, Gitu. bener. Oke. Jadi tinggalnya di Blitar. Saya tinggalnya di Blitar, Desa Rejowinangun, Kademangan, Blitar, Jawa Timur. Di Blitar. Berarti itu Siap. berapa jam dari Surabaya ya? 4 jam lah, insya Allah. Naik mobil. mobil 4 jam dari Surabaya. Siap. Dan di situ itu apa itu desa atau apa itu ya? Desa maksudnya. Desa ya. Desa. Siap. Desa ya? Dan Siap. punya padepokan. Ada Padepokan. Apa itu padepokan? Padepokan Nurjat Sejati. Apa itu padepokan itu apa sih? Padepokan itu perkumpulan ya, perkumpulan. Ini adalah warisan dari leluhur kita, terutama saya orang Jawa. Itu memang Oke. padepokan. Gitu. Jadi padepokan itu perkumpulan pendekar atau perkumpulan sekelompok orang lah ya, kita bilang kayak gitu ya. Ya, intinya perkumpulan untuk berkumpul bersama-sama. Di situ ada wadahnya seperti spiritual, ada ngajinya, ada juga untuk sosialnya, masyarakatnya. Gitu. Dan Kang Samsudin buka pengobatan di situ. Iya, ada Pengobatan pengobatannya. apa? Alternatif. Alternatif. Iya. Dan itu ada izinnya. Ada. Kemarin saya ada lihat videonya keluarin. Saya ada Kemenkumham ya. Siap. Itu untuk padepokannya kan. Iya. Ya. Terus ada izin untuk Prakteknya. prakteknya. Iya. Nah, praktek apa itu? Pengobatan tradisional pasti. Karena yang bisa diizinkan di Dinas Kesehatan itu hanya satu, pijat. Oke. Nah, pijat sendiri ada beberapa tendensi hukumnya ya. Ada yang pijat secara totok, ada yang pijat saraf, ada juga pijat tradisional gitu. Khusus untuk saya sebenarnya pada bagian totok di titik kahilnya atau pijat di bagian titik kahilnya. Ini ada di dalam agama saya. Oh, mohon maaf, agamanya? Saya Katolik, tapi nggak siap, apa-apa. Siap. Ya, ini saya jelaskan menurut dari tendensi hukumnya ya. Sebab kalau kita berbicara ini kan harus sesuai dengan tendensi dari keilmuannya. Oke. Jadi sedikit juga saya jelaskan. Karena saya sendiri kan dari Al-Hikmah, begitu. Al-Hikmah atau peruqyah yang ada di jalur tendensi hukumnya ke agama. Oke, Begitu. Siap. nggak apa-apa. Saya percaya banget dengan agama, Siap. dan saya percaya juga pengobatan dengan cara agama. Saya Siap. percaya banget Siap. itu. Siap. Tapi pertanyaannya berarti izinnya ini adalah izin
pijat, Pijat tradisional. Dan Kang Samsudin punya sertifikat kompetensi Ada. atau apa? Ada izin sertifikat langsung dari Dinas Kesehatan. Namanya itu SPT namanya. Jadi Untuk praktek. pijat tradisional. Iya, pijat tradisional. Tapi yang saya nonton di YouTube-nya, Siap. ini kan bukan pijat. Iya. Koreksi saya kalau saya salah. Siap, ya. Kalau pijat itu kan pijat atau apa kayak gitu punya terapi atau apa saya sering lihat sekali. Tapi kan yang saya ngelihat ini kayak memindahkan jin dari satu orang ke tempat lain nih. Iya. Ya. Atau pijat kepala mengambil suatu barang kiriman. Siap. Ya. Atau juga pengobatan-pengobatan lainnya. Siap. Entah itu kan tapi kan nggak sesuai dengan kita ngomong perizinan Iya, dulu iya, ya nih. siap, Ya. siap, Nanti kita siap. bahas lagi lebih dalam lagi ke apa yang bisa diobatin, ada yang bisa. Tapi kita step-step satu-satu nih. Siap. Tapi kan itu kan nggak sesuai dengan perizinannya. Iya. Makanya kemarin ketika saya berada di Dinas Kesehatan, ketika itu saya dipanggil di Polres untuk memberitahukan klarifikasi tentang apa yang terjadi. Dan perlu untuk ditandai garis miring di situ bahwa dari Dinas Kesehatan menyatakan tidak ada masalah hukum apapun yang terjadi di Padepokan. Tidak ada yang melanggar dari situ. Itu poin utamanya. Oke. Dari Dinas Kesehatan. Ini nanti bisa di cross check di Polres Blitar. Itu yang pertama. Dinas kesehatannya bilang nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Meskipun yang pijat tapi apa yang dikerjakan yang lain nggak ada masalah. Iya, karena di situ ada penjelasannya sayang. Seperti contoh, pijat itu kan tandanya ialah menekan bagian tubuhnya. Sedangkan apa yang saya lakukan itu pijat dengan menggunakan doa. Jadi ketika prakteknya memijat, tetapi ada doa-doa yang saya lakukan. Nah, contoh ketika kita meruqyah, di situ kita menekan 3 titik kahil yang ada di dalam tubuh kita, seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika saya jelaskan, apakah ketika saya memijat seseorang, lalu saya membaca doa, di situ salah? Oh, oke. Jadi pijat di kepala saya dan pijat yang dimaksud dengan Kang Samsudin itu berbeda. Jadi pijat yang di kepala saya itu adalah pijat yang kayak gini, kayak gitu. Pijat itu adalah massage. Massage itu artinya pengulangan tekanan berkali-kali. Kalau ini kan maksudnya Kang Samsudin tuh menekan pada titik tertentu. Siap. Yang ada dalam ajaran agama Siap. Kang Samsudin untuk menghasilkan suatu pengobatan. Iya. Benar ya kayak gitu ya? Makanya saya katakan ketika berbicara harus sesuai dengan tendensi hukumnya, dengan tendensi ilmunya. Kalau sesuatu hal berbicara tidak sesuai pada tendensi hukumnya atau ilmunya, ini pun juga nanti salah kaprah. Oke, jadi kayak acupressure lah Siap, kayak gitu ya. siap. Nah itu belajarnya di mana? Untuk Kang Saya Samsudin. pernah ikut Abasyuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah. Saya ikut beliau tahun 2007. Setelah itu saya berada di Pondok Al-Jannatu Darul Ma'wa. Di dalam pesantren sendiri diajarkan bagaimana cara-cara untuk menghilangkan gangguan sihir atau gangguan-gangguan yang berhubungan dengan penyakit. Perlu untuk dipahami bahwa ketika kita belajar ini ada kitab-kitabnya. Salah tentunya kitab Syamsul Ma'arif Kubra, kitab Al-Aufaq. Itu menerangkan tentang penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Sekilas nih saya jelaskan. Bahwa penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama dikarenakan ain. Ain itu pujian yang tidak menceritakan asma Allah. Contoh, ketika biasanya orang Jawa, ini berhubungan dengan orang Jawa ya, karena saya orang Jawa. Kalau anak seneng makan jangan diomong, nanti kalau diomong jadi nggak doyan makan, seperti itu. Oke. Nah, itu yang disebut dengan penyakit ain. Yang kedua, penyakit non medis karena ketempelan. Suatu penyakit menempel karena kesalahan di dalam diri orang ini. Contoh, di agama kita itu dilarang kalau habis makan kita langsung tidur. Itu dilarang. Oke. Jadi ketika kita habis makan itu disuruh untuk duduk dulu. Paling tidak ngobrol-ngobrol dulu, nanti baru tidur. Nanti tidak boleh langsung tidur. Di agama kita juga dilarang ketika kita bangun tidur itu melakukan hal-hal yang lain kecuali cuci tangan dulu. Oke. Itu diajarkan oleh baginda Rasulullah. Yang kedua, yang ketiga diajarkan untuk ketika bangun tidur itu minum air putih dulu. Jangan memakan sesuatu hal yang lain kecuali minum air putih dulu. Itu diajarkan. Selain sesuatu hal yang diajarkan, di agama kita juga ada yang disunahkan. Seperti contoh, ini mohon maaf, saya jelaskan dulu. Jadi yang pertama itu penyakit non medis karena ain. Yang kedua penyakit non medis karena ketempelan. Ketempelan ini ada 4 hal penyebabnya. Yang pertama dikarenakan tempat. Yang kedua dikarenakan nasab. Yang ketiga dikarenakan kurangnya taat. Yang keempat dikarenakan maksiat. Kurangnya taat itu seperti ini. Contoh, perempuan itu banyak sekali yang terkena penyakit, contoh penyakit kista dan lain sebagainya. Menurut dari pandangan saya, karena salah di dalam toharohnya atau ceboknya.
Kalau cebok itu perempuan, kalau kita ngaji dalam usul fikih, itu mohon maaf, ini bahasa ini kalau bahasa seperti harus agak jorok ya. Perempuan itu kalau cebok bukan hanya sekedar dibasuhkan saja, tetapi jarinya harus dimasukkan ke dalam. Supaya apa? Supaya bersih. Kalau ini enggak bersih, nanti menimbulkan penyakit. Ini disebut dengan penyakit karena tidak taat. Atau kalau cebok perempuan itu bukan dari belakang ke depan. Nanti kotoran yang dari belakang masuk ke depan. Jadi kalau cebok itu dari depan ke belakang. Ini karena kurangnya taat. Atau di dalam agama kita sering juga diperintahkan seseorang itu untuk selalu hatinya itu senang. Hatinya itu tenang begitu. Nah ini harus dijelaskan secara mendetil hal semacam ini sebenarnya. Saya nggak mau protes itu, karena menurut saya nggak ada yang saya nggak mau protes itu, Siap. karena menurut saya nggak ada yang salah dengan yang Siap. tadi yang disampaikan. Kebetulan ilmu agama saya juga nggak tinggi, rendah banget. Dan satu hal lagi sebenarnya agama itu semuanya mengajarkan kebaikan. Dan agama itu menurut saya ya itu sesuatu hal yang baik begitu. Oke. Baik untuk penganutnya masing-masing. Kita Kan sepakat, gitu. Sepakat di sana. tentang Kita itu. sepakat. Siap. Tapi yang saya pandang ini kan Gus Samsudin, Kang Siap. Samsudin kan viral banget nih. Siap. Viral. Viral hujatan maksudnya. Gimana perasaannya viral hujatan? Iya, menurut saya hidup itu memang ya adalah masalah. Jadi kita harus bisa berdamai dengan masalah itu sendiri. Nggak ada orang yang hidup nggak punya masalah. Kita nggak ada masalah sih cari-cari masalah kok. Contoh, kita hidup sendiri, pengennya punya istri. Sudah punya istri, pengennya punya anak. Sudah punya anak, pengennya punya mantu. Sudah punya mantu, pengennya punya... Itu semuanya masalah. Oke, kita masuk ke substansi inti. Siap. Tadi kan ngomongin yang tadi nih ngomongin, saya masih di akal saya semua itu yang di ngomongin tadi apa ya, taat apa semuanya pasti di akal. Siap. Tapi kan ini kan yang saya lihat di sini kan sihir ini susah. Siap. Nah, pertanyaan dasarnya adalah Kang Samsudin percaya sihir? Ini begini. Kalau kita orang Belum Islam. saya ngomong bisa ya, baru percaya nggak dengan namanya sihir? Ini dulu, tadi jelaskan yang pertama. Tadi panjenengan mengatakan ini kan tadi masalah sihir, kalau ini kan tadi karena tidak taat. Jadi penyakit non medis ada 3. Yang pertama ain, yang kedua ketempelan, yang ketiga baru karena sihir. Nah, sihir sendiri ini tadi yang ketiga sihir ya? Yang ketiga itu apa ya sebelum itu tadi? belum ada. Tadi itu baru penyebabnya. Kalau ain itu karena pujian, kalau ketempelan itu karena 4 hal. Karena tempat, nasab, tidak taat, maksiat. Yang ketiga karena sihir. Nah, kalau penyakitnya sendiri itu ada 3. Ain, ketempelan, sihir. Oke, sihir itu yang kayak gimana? Sihir ini gini, saya jelaskan dulu. Tendensi hukumnya harus jelas dulu kalau berbicara ini. Sihir sendiri ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa sihir itu ada. Contohnya di surat Al-Falaq An-Nas. Di sini baginda Rasulullah menjelaskan bahwa dulu Nabi saya, baginda Rasulullah, itu pernah disihir oleh seseorang Yahudi ketika itu. Beliau sakit begitu lama, terus akhirnya diobati kemana-mana nggak sembuh. Lalu ketika itu datanglah malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Rasulullah, hai baginda Rasulullah, sebenarnya sakit yang kamu terima saat ini bukanlah penyakit medis, tapi penyakit non medis. Ada sebuah ikatan yang diikat, 11 ikatan di belakang rumahmu di bawah batu. Lalu ketika itu sahabat baginda Rasulullah diperintahkan untuk mengangkat batu itu. Ketika diangkat ternyata benar. Di bawahnya itu ada sebuah ikatan. Kalau kita bilang bahasa Arabnya itu buhul, ikatan, khut, ikatan. Nah, ikatan itu ada 11. Ketika 11 ikatan itu, ketika itu sahabat-sahabat baginda Rasulullah melepaskan nggak ada yang bisa, termasuk Sayyidina Abu Bakar. Lalu ketika itu malaikat Jibril menyampaikan ini loh, dilepaskan dengan menggunakan surat Al-Falaq An-Nas. Makanya surat Al-Falaq An-Nas itu ada 11 ayat karena ikatannya ada 11. Satu ayat dibaca, satu ikatan itu lepas. Nah, ini ada di dalam agama saya. Ada di dalam kitab suci saya begitu. Ini masalah tentang keyakinan tentunya. Tapi kalau di dalam semua kitab suci, ya sihir atau mukjizat itu semuanya pasti ada. Ya, pasti ada. Semua, jangankan di Al-Quran, di kitab suci saya. Terus kenapa nggak percaya? Saya tanya. Saya gini, ini yang beda yang melakukan. Iya. Kalau yang melakukan di kitab suci, itu kan tentu orang suci atau nabi atau misalnya Tuhan lah, yang kita tuhankan. Tentu kalau di zaman sekarang ini kan, Kang Samsudin itu sebagai siapa nih? Sebagai manusia orang biasa. Nah, pertanyaan saya ini adalah, apakah memang Kang Samsudin ini bisa ilmu sihir? Ini berbeda lagi tendensi hukumnya kalau berbicara seperti ini. Kalau yang ada di para nabi itu disebut dengan mukjizat. Kalau di para wali-wali Allah itu disebut dengan karomah.
Kalau di tempat orang-orang biasa seperti kita ini, saya biasa ini disebut dengan maunah. Maunah itu diberikan kepada orang yang istiqomah. Kalau kita berbicara tentang istiqomah atau maunah itu siapapun bisa di situ. Oke. Tapi intinya di sini yang ingin saya sampaikan ke panjenengan bahwa intinya panjenengan percaya dengan sihir. Saya percaya dengan mukjizat. Siap. Saya tidak percaya dengan yang namanya magic sih. Siap. sebenarnya. Tapi sihir percaya? Saya nggak bisa ngomong, saya Siap. nggak percaya. Siap. Karena ini kan kita ngomongnya kepercayaan dan agama ya. Iya, Saya siap, juga siap. nggak mau protes ke sana. Siap. Nanti viral saya. Tapi sihir percaya. Idol, saya nggak percaya. Sihir tidak percaya? Saya nggak Di percaya. dalam agama panjenengan ada yang menyatakan tentang sihir atau tidak? Ada, tapi Nah. sejujurnya saya tidak percaya. Iya. Ya apalagi yang kayak misalnya santet, pelet Siap. dan lain sebagainya. Siap. Mungkin tadi kan bilang istiqomah. Berarti Kang Samsudin ngerasa Kang Samsudin istiqomah. Tidak begitu. Jadi sesuatu hal yang diberikan Tuhan kepada kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Saya tidak pernah menyatakan bahwa saya itu sakti loh. Saya malah sering menyatakan kalau saya itu nggak bisa apa-apa loh. Oke. Kalau nggak sakti kayak gini, Iya. berarti Kang Samsudin mampu. Tidak. Ini Kalau perlu- nggak mampu, kenapa bisa melakukan hal-hal seperti itu? Contoh, kita sehat karena disehatkan oleh Allah. Kita ada karena diadakan oleh Allah. Kita kuat karena dikuatkan Allah. Kita bisa melihat ini pun kalau dari segi agama karena dilihatkan oleh Allah. Ketika kita bisa melakukan sesuatu itu bukan atas dasar kemampuan kita, tapi Allah yang maha Oh, nggak mampu bisa di kayak situ. gitu. Iya. Nggak bisa kayak gitu. Sorry, saya nggak sependapat. Siap. Contoh ya, Siap. dia ada paku ya. Siap. Kang Samsudin bisa ngeluarin dia ya. Saya nggak bisa loh. Nah, ini Berarti yang Kang Samsudin mampu dong. tidak. Saya tidak. Gini, di dalam pelajaran agama kita ada doa-doa yang bisa digunakan untuk pengobatan. Nah, ketika kita mendoakan seseorang, ini contohnya begini. Ketika ada orang yang datang, minta didoakan ke kita, lalu kita doakan. Lalu ketika itu orang itu keluar paku, apakah karena kita mampu? Tidak, sayang. Itu karena kekuatan Allah, kekuatan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tapi Penyayang melalui itu. perantara dari Kang Peranti dengan doa. Samsudin. Peranti dengan doa. Kalau saya itu ya terserah yang di sana saja, kan begitu Oh, gitu. maksudnya. Jadi ini yang perlu dipahami, nggih. Bukan karena kemampuan kita atau bukan atas dasar kekuatan kita, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang Artinya pada dengan dasarnya. doa yang sama, Nah. orang lain melakukan pun akan menghasilkan hal Tidak, yang sama. sayang, beda lagi. Di dalam doa itu ada kafiah-kafiahnya. Doa itu ada yang perlu untuk diriadohi, ada yang perlu untuk dipuasai, ada yang perlu untuk ditirakati di situ. Contoh, saya mengamalkan Asma Karomah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalil. Di situ harus dipuasai selama 5 tahun. Nanti ketika sudah dipuasai, barulah di situ nanti bisa menimbulkan yang namanya maunah. Tapi ini juga atas dasar kehendak Allah, bukan atas dasar diri kita. Oke. Begitu. Banyak yang datang. Sudah berapa lama praktek? Saya dari tahun 2020. 2020. Oh, Siap. baru 2020, 2 tahun 3 tahun berarti. Iya, 3 tahunan. Siapa aja sih yang datang ke Kang Samsudin? Pasien-pasiennya yang kayak gimana sih? Bahkan saya pernah nangani dokter. Wah, bagus. Kayak gimana sih, Pak? Ada videonya ketika saya melakukan pengobatan di rumah sakit di Pamekasan. Rumah sakit terbesar di Pamekasan. Oke. Dan yang mengundang saya itu yang punya rumah sakit. Oke. Satu poin yang perlu diketahui bahwa saya tidak pernah mau diundang orang sakit di rumah sakit. Sebab apa? Saya sangat menghormati profesi dokter. Thank you. Itu yang pertama. Jadi saya tidak mau melangkahi lah. Seperti seolah-olah saya itu datang ke rumah orang tapi tidak yang punya rumah yang mengundang. Tapi ketika di video saya, yang kalau sama lihat di channel Padepokan ada pembersihan rumah di rumah sakit Pamekasan, itu yang mengundang yang punya rumah. Jadi yang punya rumah ini mempunyai pemikiran yang sangat-sangat di luar dari kenalaran. Seperti contoh sering ada kursi yang berjalan sendiri, sering melihat penampakan, dan ada perasaan was-was, takut luar biasa. Nah, ketika seperti ini, kita pengobatannya dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama, kita obati dulu secara non-medisnya atau fisikisnya, pikirannya dulu. Kita tenangkan. Panjenengan harus lebih berpasrah kepada Tuhan. Itu yang paling utama. Dengan cara bagaimana? Dzikir. Itu yang kedua. Yang ketiga, non-medisnya. Non-medisnya itu gangguan goibnya. Kalian percaya goib enggak? Enggak. Oh, karena gini, hidup itu ada 2, ada nyata, ada goib, ada siang, ada malam, ada perempuan, ada laki-laki, ada nyata, ada goib. Itu kalau di dalam agama Sampai di saya. sana saya enggak. Sampai di sana saya sependapat semua ya. Siap. Sampai di sana saya pendapat. Berarti semua ya. yakin tentang goib. Yakin tidak yakin, saya masih bilang saya Iya. sependapat. Siap. Karena kayak gini, saya bisa jelaskan segala sesuatunya itu melalui ilmiah Iya. pun juga Siap, bisa. siap. Tapi menurut saya tidak ada yang salah di sana. Siap. Tapi yang saya lihat di video YouTube ini kan Kang Samsudin mengambil paku Siap. dari kepala. Siap. Ya. Mengambil, terus ada satu lagi video yang menurut saya sangat menarik perhatian saya. Kita Siap. buka aja sama-sama. Siap. Mungkin ini video yang sangat-sangat
ini sekalian tanya ya, ini Kang Siap. Samsudin bukan ya? Siap. Ah, ini. Allahu Akbar. Ini siapa? Allahu Iya, Akbar. itu saya. Boleh ditunjukkan di sana videonya? Nanti bisa diputarin Siap, nanti. siap. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya. Allahumma salli Kang ala Samsudin bisa Sayyidina melakukannya? Muhammad. Bisa. Sangat-sangat bisa. Mampu artinya. Ini kan ada tata caranya, ada doa-doanya yang Ada tata dilakukan caranya, di ada situ. doa-doanya. Siap. Dan ini diajarkan atau bisa sendiri atau kayak gimana? Atau Tentu dapat? ada kitabnya. Kalau Ada kita di kitab. pesantren itu ada kitab Samsul Ma'arif Kubro, ada Oke. kitab Al-Afaq, ada kitab Al-Asar. Di situ menerangkan tentang bagaimana cara mendoakan seseorang. Oke, jadi ambil jin dari penyakit orang. Jadi orang itu kemasukan jin atau kayak gimana? Ini bahasanya harus sesuai dengan tendensi ilmunya ya. Oke, kayak gimana? Kalau kita nanti berbicara tidak sesuai tendensi hukumnya, nanti salah kaprah lagi di masyarakat. Oke, pasiennya dulu deh. Keluhan Siap. pasiennya apa sih? Iya. Keluhannya pasien ini beliau sebenarnya di video itu beliau sudah berobat selama 23 tahun Oke. penyakitnya. Penyakitnya ini menurut dokter ya, ini dari segi ilmiahnya. Tadi kalau berbicara tentang ilmu ini harus sesuai tendensi hukumnya. Ada secara ilmiah, ada secara goibiah, ada secara agama. Sebenarnya kalau ini dibenturkan nggak akan nyambung. Oke. Karena yang tentang goib ini dipercaya, diyakini, kalau masalah sains atau kedokteran itu dipelajari. Oke. Sebenarnya sangat berbeda Nah. tendensi hukumnya. Tetapi karena menanyakan tentang masalah ini, maka saya jelaskan. Beliau ini sudah berobat ke dokter ketika itu. Saya bisa menghadirkan foto ronsennya. Itu concern ibu ini. Ada, iya. Foto ronsennya beliau ini. Ini ibu ini yang concern Coba tadi. saya lihat, saya pastikan dulu. Bisa bicara baik-baik dengan saya. Bicara baik-baik dengan saya. Bukan. Bukan, Saya tegaskan kalau itu bukan. bukan ya. Karena kalau dari sini keluhannya di dada. Siap. Benar ya? Siap. Berarti apa? Sesak napas atau bagaimana? Beliau mempunyai penyakit kanker payudara. Kanker payudara. Payudara. Oke. Nah, ketika seperti ini kan pengobatannya kita dengan menggunakan 3 metode. Hmm. Beliau ini kenapa mempunyai sakit kanker payudara? Menurut kita itu karena fisikisnya sering marah kepada suaminya. Oke. Sehingga dari marah tadi itulah menimbulkan gangguan gaib, masuknya gangguan jin saka. Tahu dari mana tuh? Tentu itu ada ilmunya lagi, kalau dibahas lebih panjang lagi. Begini, ketika seseorang mengalami gangguan non medis itu ada tanda-tandanya. Nggak, tahu, saya spesifik aja. Ya. Tahu dari mana kanker payudara disebabkan karena marah-marah dengan suami. Nah, ini karena beliau mengalami gangguan yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Begini, seseorang yang mengalami gangguan non medis itu ada 3 tandanya: sering marah, gelisah, sakit hati, dan sering ada perasaan ingin bunuh diri. Sambil saya paham. Siap. Apa yang disebutkan tadi dapat menyebabkan penyakit. Nah, itu. Pertanyaan saya Siap. adalah, Siap. dari mana Kang Samsudin tahu bahwa dia marah-marah dengan suami, Iya. terus menjadi kanker? Siap. Sedangkan seorang dokter aja, Iya. kita Iya. nggak bisa vonis loh. Siap. Penyebab kanker, kalau ditanya dengan saya, pasien Siap. tersebut datang dengan saya, apa Siap. penyebab kankernya? Saya nggak tahu. Iya. Bisa jadi rokok, bisa jadi. Siap. Alkohol bisa jadi. Bisa Siap. jadi. Siap. Tapi Kang Samsudin tadi kan langsung bilang, Iya. karena marah-marah dengan suami ya. Nah. Dan abis itu kan harus dijelasin nih. Tahu dari mana? Iya. Setelah itu lompat lagi. Jin saka. Siap. Ya kan? Siap. Dasarnya dari mana nih? Dari diagnosis, tanda-tandanya tadi. Jadi seseorang itu mengalami suatu penyakit, tentu kita harus diagnosis dulu tanda-tandanya. Hmm. Jadi Berarti dia tanda-tandanya cerita. bukan dari tanda-tandanya yang beliau sampaikan kepada saya. Oh, oke. Jadi kenapa panjenengan sakit seperti ini? Dari awalnya sering marah-marah. Dari sering marah-marah menyebabkan jengkel. Dari jengkel akhirnya menimbulkan gangguan jin masuk ke dalam Tapi tubuh. kan belum pasti. Yaitu makanya diagnosa tadi. Yang Tapi saya- kan banyak yang marah-marah juga dengan suaminya nggak jadi kanker. Tapi kan nggak punya penyakit kanker. Nah iya, makanya Kalau saya punya bilang, penyakit kanker berarti kita lihat dari diagnosisnya karena itu. Begitu. berarti kalau sering marah-marah dengan suami dapat menyebabkan kanker. Iya, Oke. itu dari segi ilmu hikmahnya ya. Oke, saya Iya, iyakan dulu ya. Iya, saya. karena ini dari segi ilmu Terus apa hikmahnya. hubungannya dengan jin saka? Iya, begini. Sesuatu non medis bisa masuk ke dalam diri kita itu tidak dengan kita lagi nyantai, ketawa-ketawa, bahagia, terus tiba-tiba orang itu kerasukan atau mempunyai penyakit gangguan saka tadi, tidak. Tapi ada sebab-sebabnya. Contoh, pikirannya yang selalu marah tadi, tidak ikhlas dengan apa yang diberikan Allah kepada dirinya, dia tidak terima dengan apa yang ada di dalam kehidupannya. Ini menimbulkan beban psikis, akhirnya masuklah gangguan non medis ke dalam dirinya. Nah, Dalam berupa jin. Iya, Jin itu ada. ada.
Alladzi yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas. Oke, saya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jalan masuknya yuwaswisu fi syudurin nasi minal jin waswas. Ini di dalam agama saya. Makanya ketika berbicara seperti ini harus sesuai dengan tendensi ilmunya. Gitu. Itu yang harus dijelaskan. saya nggak mau bantah. Siap, Kalau siap. saya sudah ada di agama, saya nggak mau bantah. Cuma Kang Samsudin Iya. kan pindahkan. Siap. Benar itu ya? Settingan nggak? Kalau saya jujur, saya siap untuk menghadirkan orangnya. Untuk khusus pengobatan ini tidak ada settingannya. Tapi kan itu karyawan sampean. Mana? Yang mana? Yang tadi. Yang diobati bukan sayang. Yang diobati memang bukan. Bukan, itu Yang orang diobati datang. memang- Siap. Yang diobati memang bukan. Siap. Tapi yang dimasukin jin berikutnya kan adalah karyawan. Tidak yang- semuanya sayang. Saman hanya mengambil satu video. Di situ ada Enggak, saya, 2000 ini kan video. bertanya. Oh siap. Saya bukan menuduh. Iya siap. Saya itu bertanya. Siap. Wajar dong kalau saya Iya, iya. awam kan saya bilang, jangan-jangan suruhan aja begitu. kayak gitu. Tapi ketika melihat suatu permasalahan harus secara kafah sayang. Tidak bisa hanya sepotong. Nanti makanya salah saya kaprah. bertanya. Siap. Kan bisa jadi saya bilang Siap. kan bisa jadi itu saya Siap, bisa siap. dong, bisa kan Siap, kayak gitu. mantap. Wajar dong kalau misalnya nonton kayak gitu punya. kan? Siap, mantap. Pertanyaannya settingan atau enggak? Saya jawab tidak. Tidak. Oke. Tidak. Bisa nggak? Kalau di sini adakah jin atau hantu atau setan atau apa kayak gitu punya? Nah, itu yang yang perlu. bisa dibuktikan di depan mata saya pindahkan ke orang. Nah, inilah. Bersedia? Bersedia? Gaji naik. Boleh saya jelaskan? Boleh. Nah, inilah pentingnya kita memahami suatu perkara sesuai dengan hukumnya. Ketika seseorang mengalami kesurupan, tentu harus ada tanda-tandanya dulu. Atau paling tidak ada penyebab-penyebabnya. Bagaimana contoh? Ketika seseorang tidak melakukan apa-apa kesurupan, mungkin atau tidak? Tidak melakukan apa-apa. Lalu kesurupan. Bisa nggak? Makanya saya katakan sebab dan akibat itu pasti ada. Seseorang yang selalu marah, gelisah, was-was, pada akhirnya apa? Kesurupan. Beliau sering marah-marah nggak? Sering was-was nggak? Ingin Oke. bunuh diri nggak? Kan begitu masalahnya. Jadi yang seperti apa nih yang bisa dimasukin? Makanya saya katakan ketika ingin melakukan sesuatu, itu harus pada porsinya, pada tempatnya masing-masing. Nah, yang bisa dilakukan sesuatu itu tentu harus pada letak kejadiannya, pada letak tempatnya. Bagaimana ketika panjenengan menginginkan melihat sesuatu rumah terbakar, kalau tidak ada rumah yang terbakar? Oke, kalau kayak gitu caranya Siap. nggak akan bisa dibuktikan dong. Makanya ilmu gaib itu untuk dipercayai, bukan untuk dibuktikan. Kalau bukan untuk dibuktikan. Sama sekali tidak. Tapi Ini kan- sudah salah kaprah. Begini, saya jelaskan dulu. Bagaimana ketika seorang percaya adanya jin, suruh membutuhkan jin. Atau panjenengan orang Katolik percaya malaikat lah ya. Coba tunjukkan malaikat kepada saya. Beliau bisa nggak? Kira-kira. Apa nggak itu malah menimbulkan kekafiran? Saya memang percaya tentang hari akhir, percaya nanti tentang surga dan neraka. Apa kita suruh membuktikan surga dan neraka itu? Kalau seperti itu, berarti saya Iya. juga bisa dong. Bagaimana? Saya juga bisa, saya bilang, di tubuh Bapak ini ada sesuatu hantu, ya suluman tupai di dalamnya. Iya. Dia bilang, aku nggak percaya. Nggak bisa kalau nggak percaya seperti itu punya. Iya, iya. Soalnya yang kayak gini punya, nggak bisa dibuktikan seperti itu. Kan Iya. kita kan ada pembuktian dong semuanya Iya. pasti. Nah, Iya. Ada pembuktian yang bisa ditunjukkan. Kalau nggak bisa ilmiah nggak apa-apa. Contohnya Iya. kayak gini. Siap. Kang Samsudin bisa mindahkan sesuatu atau bisa memindahkan jin atau memanggil hantu atau apa. Siap. Ya wajar dong saya bilang ini tolong Siap. bisikkan jin jatuhkan. Siap. Kalau bisa dijatuhkan, Siap. tentu saya akan percaya. Siap. Ya kan? Iya. Kalau misalnya bilang, oh nggak bisa aku kayak gitu. Ya wajar dong sebagai manusia awam, Siap, saya siap. jadi nggak percaya. Iya. Ya kan? Iya. Tentu kayak tadi kan pikiran saya kan kritis. Kalau orang Siap. lain mungkin bisa percaya pindahin jin kayak gitu, wah luar biasa. Kalau saya ngelihatnya settingan Siap. dan mohon maaf bukan hanya Siap. saya. Kalau baca komen semuanya Iya, kayak hampir gitu semuanya semua. seperti itu. Makanya itu saya senang untuk datang di sini, apalagi yang memanggil saya seorang dokter di situ. Di sini biar lebih jelas. Ketika seseorang satu backgroundnya pesulap yang menggunakan trik untuk hiburan, lalu mengomentari seorang al-hikmah, ini udah gak nyambung. Betul. Kayak kamu itu semuanya seorang petani, lalu kamu mengomentari seorang dokter, nyambung nggak kira-kira? Oh. Ah, masa iya Pak perut orang dibedel, kayak gimana sih bedel? Itu kan nggak mungkin kan, karena nggak sesuai dengan keilmuannya, Saya itu setuju. berbeda. Saya setuju. Bukan Siap. saya belain pesulap merah. Iya. Saya setuju. Sebenarnya apa yang dilakukan dia itu tidak berhak mengomentari Nah, itu. Gus Samsudin. Saya setuju. Kalau dari segi agama. Ya, siap. Tapi kalau dari segi trik yang Siap. dibukanya, Siap. menurut saya sih sah-sah saja. Siap. Apalagi kalau di dalam itu benar ada Siap. triknya. Siap. Dan apakah balik lagi saya nih? Siap. Apakah apa yang dilakukan Gus Samsudin atau Kang Samsudin Siap. itu selama praktek Siap. ada nggak triknya? Iya,
di dunia hiburan tentu ada entertainnya ya. Tapi kalau khusus untuk pengobatan, saya katakan saya tidak pernah menggunakan trik. Oke. Contoh, saya jelaskan dulu sedikit ya. Di sini ada, sebenarnya seorang dokter ya, tentu kalau kalian dokter harus bisa menjelaskan secara kedokterannya, ya sesuai ilmunya. Sekarang giliran saya yang bertanya. Ketika seseorang datang kepada saya, lalu ketika saya doakan, bukan berarti saya bisa mengeluarkan paku, bukan ya. Orang itu datang ke saya, lalu saya doakan. Saya selalu berkata kalau masalah yang menyembuhkan itu Tuhan. Kita di sini hanya sama-sama berdoa. Dengan kasih sayang Tuhan, dengan ar-Rahman ar-Rahimnya Tuhan, kita minta untuk disembuhkan. Kita berdoa. Lalu ketika itu orang itu muntah paku. Nah, ketika beliau muntah paku, beliau membawa surat rongsen dari saya. Ini dari rumah sakit ISKA. Saya bisa menghadirkan dokternya kepada saya. Nah, di rongsen ini ada 9 buku rongsenan saya bawa. Ada